Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, salam budaya. Kali ini kita akan membahas mata kuliah Prinsip Pengajaran dan Asesmen yang Efektif di Sekolah Menengah Pertama atau disingkat dengan PPAI 1. Pada topik 7, Ruang Kolaborasi dan Demonstrasi Kontekstual. Ini merupakan pembelajaran dari Kemendikbudristek Bagian Pendidikan Profesi Guru Prajabatan Gelombang 2 tahun 2022-2023 di FKIP Universitas Syah Kuala Banda Aceh, bidang studi seni budaya. Nah, pada topik 7 ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual merupakan kerja kelompok dan saya akan memperkenalkan kelompok-kelompok saya. Yang pertama, ada Ayu Farah Umaida yang merupakan saya sendiri. Kedua, ada Famila Rahmah. Ketiga, ada Guido Efransi Majunta. Keempat, ada Nick Elsan Simorangkir. Dan yang kelima, ada Odi Iswanda. Pada ruang kolaborasi, interupsi pada LMS 1. Mengidentifikasi isu-isu aktual terkait dengan pembelajaran dan asesmen yang umumnya banyak dilakukan oleh guru-guru di sekolah selama ini. Dan yang kedua, mendiskusikan isu-isu tersebut dan dikaitkan dengan efektivitas pencapaian-capaian pembelajaran. Dan ketiga, memberikan alternatif rekomendasi agar pembelajaran dan asesmen yang dilakukan guru dapat secara efektif mencapai capaian pembelajaran yang telah ditentukan. Nah, kita sudah sampai di interupsi pertama, yaitu mengidentifikasi isu-isu aktual terkait dengan pembelajaran dan asesmen yang umumnya banyak sekali dilakukan oleh guru di sekolah selama ini. Lalu, seperti apa ya? Ini dia. Yang pertama ada penggunaan buku paket sebagai satu-satunya sumber referensi bagi pendidik dalam mendapatkan materi ajar dan sumber belajar bagi peserta didik. Nah, ini sudah sangat sering terjadi ya di mana-mana. Dan nomor 2, tidak mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, baik itu dari segi proses, konten, dan produk. Ketiga, porsi pembelajaran mayoritas berpusat pada guru. Ini memang menjadi salah satu permasalahan yang sering terjadi ya, di mana peserta didik itu hanya berfokus pada guru saja, tidak mencari tahu pembelajarannya secara mandiri. Nomor 4, perumusan asesmen yang tidak memperhatikan tujuan pembelajaran. Nah, kita akan mengupas satu-satu nih pembelajarannya. Interupsi yang nomor 2 ialah mendiskusikan isu-isu yang tadi dan dikaitkan dengan efektivitas pencapaian dalam capaian pembelajaran. Ini dia. Nah, sekarang kita akan mengkaitkan isu-isu pembelajaran tadi nih. Nah, pertama itu ada penggunaan buku paket sebagai satu-satunya sumber referensi nantinya akan menjadi penghambat ketercapaian pembelajaran bagi peserta didik. Buku hendaknya bukan menjadi sumber pengetahuan utama dalam kegiatan pembelajaran, namun hanya sebagai pendukung dalam mencapai tujuan pembelajaran. Jadi diharapkan buku paket itu hanya sesuatu yang dikesampingkan, tapi ada cara lain untuk menjadi bahan referensi selain daripada buku. Lalu, nomor 2, tidak adanya implementasi pembelajaran berdiferensiasi di kelas akan menimbulkan kesulitan bagi peserta didik untuk mengikuti kegiatan pembelajaran yang diadakan oleh guru. Nah, kegiatan pembelajaran berdiferensiasi hendaknya mampu untuk mengakomodasi berbagai karakteristik peserta didik yang unik, seperti misalnya gaya belajar mereka yang beraneka ragam,
Nah, oleh karena itu peserta didik akan kesulitan melakukan aktualisasi diri apabila pembelajaran berdiferensiasi tidak diimplementasikan. Nah, ternyata pembelajaran berdiferensiasi itu sangat penting ya untuk melihat potensi peserta didik itu sendiri. Nah, kita masih lanjut nih pada proses pembelajaran yang mayoritas berpusat pada guru. Ini memang sudah sangat sering sekali terjadi ya antara pendidik dan peserta didik. Nah, lalu kalau porsi pembelajaran yang mayoritas berpusat pada guru, ini akan menimbulkan ketergantungan peserta didik kepada guru menjadi sumber belajar. Nah, akibatnya apa? Sehingga peserta didik tidak terlibat aktif dalam pembelajaran dan mereka tidak mencari sendiri pemahamannya, lebih terfokus ke guru yang ada di depan. Pemahaman yang tidak terbentuk sendiri akan menyebabkan mereka kurang paham akan kemampuan yang semestinya dicapai sesuai dengan capaian pembelajaran yang telah ditentukan. Selanjutnya, asesmen yang tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran tidak akan berfungsi sesuai dengan semestinya. Nah, jadi jika asesmennya tidak sesuai, maka tidak akan sejalan juga ternyata. Asesmen berfungsi untuk mendapatkan informasi terkait kinerja peserta didik selama proses dan hasil belajarnya. Wah, ternyata asesmen ini sangat penting ya, teman-teman. Data ini yang akan digunakan untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran. Maka, apabila asesmen tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran data yang diperoleh, maka tidak akan dapat digunakan juga nih, teman-teman. Teman-teman sekalian, kita sudah masuk pada instruksi ketiga ruang kolaborasi yang menyatakan memberikan alternatif rekomendasi agar pembelajaran dan asesmen yang dilakukan guru dapat secara efektif mencapai capaian pembelajaran yang telah ditentukan oleh guru. Pertama, guru mencari dan menggunakan sumber belajar selain buku paket, seperti penggunaan sumber belajar yang otentik agar sesuai dengan prinsip pembelajaran. Pembelajaran yang dimaksud seperti pembelajaran yang berhubungan langsung dengan dunia nyata agar relevan dengan kondisi peserta didik. 2. Guru menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan materi serta capaian pembelajaran yang telah ditetapkan pada awal pembelajaran. 3. Guru memberikan asesmen yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. 4. Adapun bentuk dari asesmen yang diberikan kepada peserta didik harus sesuai dengan skill ataupun kemampuan yang diuji bagi peserta didik tersebut. Nah, teman-teman seni semua. Nah, kita tadi udah membahas mengenai isu-isu yang ada dalam pembelajaran oleh guru kan. Ini ada foto seorang guru sedang menjelaskan pembelajaran menggunakan buku paket. Memang sangat terlihat di foto ya. Para peserta didik sedang menyimak guru saat menjelaskan mengenai pola lantai tari pada buku paket yang dipegang oleh guru. Di sini memang sangat terlihat jelas ya, memang bahwasanya guru memang berpanutan pada buku paket seperti itu. Tidak jauh berbeda juga pada foto yang kedua, di mana peserta didik berfokus pada porsi pembelajaran mayoritas berpusat pada guru. Di sini juga kita bisa lihat tidak jauh berbeda dengan foto sebelumnya yang terlihat memang peserta didik begitu mengamati guru yang menjelaskan pembelajarannya. Jadi memang antara foto 1 dan foto 2 tidak jauh berbeda, di mana seorang guru sedang memberikan materi lewat buku paket dan siswa terpaku yang berpusat kepada guru menyimak pembelajaran. Jadi di sini terlihat bahwasanya siswa kurang aktif dalam pembelajarannya. Hayo teman-teman seni semua, nggak terasa kita udah masuk di demonstrasi kontekstualnya nih.
Nah, di sini dijelaskan melalui instruksi dari LMS ialah siapkan terlebih dahulu bahan presentasi berupa PPT, poster, dan lain-lain untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Nah, di sini saya udah mulai berpresentasi ya, dan bahannya itu adalah berupa PPT. Pasti teman-teman seni semua udah tahu dong ya. Kemudian ada presentasi hasil diskusi kelompok Anda untuk mendapatkan tanggapan dan feedback dari dosen atau anggota kelompok yang berbeda. Nah, ini nanti akan menjadi bahan bagi saya ketika presentasi di kelas seni budaya nanti. Oke, teman-teman semua, sampai sini ada yang ingin ditanyakan nih. Ada nggak ya? Kalau ada, nanti boleh ditinggalkan di kolom komentar ya. Ya, rekan-rekan seni semua, kita nggak terasa ya udah sampai di penghujung presentasi. Nah, teman-teman seni, bagaimana hasil presentasi dari saya? Semoga tayangan video ini bermanfaat bagi teman-teman seni semua ya, dalam mempelajari praktik pembelajaran dan asesmen yang efektif bagi peserta didik. Nah, jika ada kata-kata yang salah atau ada yang ingin memberi kritik dan saran, boleh dong teman-teman semua memberikan di kolom komentar YouTube saya pada Ayu Farah Umaida. Dan bagi yang menyukai tentang channel ini, jangan lupa like and subscribe ya. Nah, saya Ayu Farah Umaida yang mewakili kelompok 2 dalam presentasi ini mengucapkan terima kasih dan salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.